Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI. Pada hari ini saya akan membahas bab tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana komunikasi bagi guru dan siswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu TIK, apa teknologi pembelajaran, dan teori apa saja yang digunakan dalam pembelajaran. Baik, langsung saja submateri yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, konsep komunikasi di dunia maya. Yang kedua, manfaat komunikasi virtual. 3. Jenis-jenis komunikasi di dunia maya. 4. Model penggunaan TIK dalam pendidikan. Dan yang kelima, kemampuan yang dianut bagi penyelenggaraan pendidikan berbasis TIK. Apa itu komunikasi? Ada yang tahu pengertian dari komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pemberi pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau disebut komunikan sehingga terjadi kesamaan pengertian atas pesan. Coba kita lihat sama-sama gambar yang ada di PowerPoint. Proses komunikasi di dunia maya terjadi atau dilakukan oleh komunikator selaku penyampai pesan, dan ada pesan atau informasi dan diterima oleh komunikan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses komunikasi selalu melibatkan dua pihak. Lihat di sini ada komunikator, ada komunikan. Kemudian yang kedua, adanya pesan yang disampaikan, baik itu berupa kata-kata, gambar, teks, simbol, dan lain sebagainya. Apapun bentuk pesannya, inti yang diharapkan adalah kesamaan pemahaman antara komunikator dan komunikan atas pesan tersebut. Jadi ada persepsi yang sama atas pesan yang disampaikan. Nah, adapun komunikasi ini jika kita gunakan dalam proses pembelajaran antara guru dan siswa di dunia maya, bisa digambarkan hampir sama ya, bahwa komunikator itu adalah guru. Sedangkan komunikan itu adalah siswa di perangkat atau komputer yang berbeda. Lanjut, manfaat komunikasi virtual. Yang pertama, cepat. Komunikasi atau pertukaran informasi bisa dilakukan dengan cepat, meskipun komunikasi dilakukan dalam kondisi jarak yang jauh, tidak perlu menunggu waktu yang lama. Tuh ya, jadi prosesnya cepat, apalagi didukung dengan sarana yang memungkinkan. Yang kedua, mudah. Apabila sudah menguasai teknis operasional komputer dan fasilitas yang ada, tentunya proses komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Berbeda jika kita tidak menguasai, atau istilah sekarang itu gaptek ya, tidak bisa menggunakan teknologi yang ada, akan tertinggal, akan kesulitan. Yang ketiga, komunikasi itu bersifat real time dan unreal time. Real time itu komunikasi dilakukan dengan antara komunikator dan komunikan dalam waktu yang sama, tanpa penundaan waktu untuk merespon atau pesan yang diterima. Misalkan telepon secara langsung ataupun video call, itu kan langsung ada proses komunikasi di situ, tidak ada penundaan. Yang keempat yaitu individual atau grup. Komunikasi virtual bisa dilakukan baik secara one-to-one, satu orang dengan satu orang, maupun secara kelompok atau grup.
bisa dipilih sesuai dengan keperluan. Nah, dan yang kelima adalah jumlah dan jenis pesan beragam. Jadi pesan yang disampaikan itu bisa berupa teks, suara, dan gambar, atau bahkan gabungan dari ketiga jenis pesan tersebut. Nah, itulah manfaat komunikasi virtual gitu. Dan selanjutnya, jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Sebenarnya ada banyak sekali jenis komunikasi yang bisa digunakan di dunia maya, tapi yang saya angkat di sini ada 4. Yang pertama adalah email. Apa itu email? Email merupakan kependekan dari electronic mail. Dalam bahasa Indonesia artinya surat elektronik. Kata email itu sendiri merujuk pada 2 hal. Yang pertama, email merupakan suatu jenis program aplikasi atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima surat secara elektronik. Contohnya seperti Yahoo, Mail, Gmail yang sering kita gunakan gitu ya, apalagi dalam proses perkuliahan. Terus yang kedua, email itu adalah surat elektronik. Surat elektronik adalah surat yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data elektronik yang dibuat, dikirim, atau diterima dalam bentuk data, diolah, dikirim menggunakan program aplikasi email dengan memanfaatkan peralatan elektronik komputer dan jaringan internet. Nah, email ini bisa mengirim berbagai macam pesan ya, bisa berupa teks, tulisan, gambar, dan lainnya. Kemudian yang kedua, milis. Milis itu atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Diskusi dalam milis ini bisa dikelompokkan berdasarkan kategori atau topik dan kelompok tertentu. Misalnya, topik tentang pekerjaan, bisnis, pendidikan, hobi, dan lain-lain. Atau kelompok organisasi kesiswaan seperti OSIS, organisasi kemahasiswaan, himpunan mahasiswa atau HMJ, BEM, dan sebagainya. Nah, salah satu penyedia mailing list ini yang paling terkenal adalah Yahoo. Baik teman-teman, untuk yang ketiga adalah chatting. Chatting ini kita sudah tidak asing lagi, teman-teman juga menggunakan aplikasi seperti WhatsApp dan Telegram untuk melakukan chatting ini dengan teman-teman seperti itu. Dan yang terakhir adalah Facebook. Facebook ini adalah salah satu media sosial yang cukup banyak penggunanya gitu, apalagi di Indonesia ini. Sebenarnya bukan Facebook saja, tapi banyak sekali seperti sekarang itu Instagram, ada Twitter juga ya, TikTok, dan media sosial lainnya yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi di dunia maya ini. Apalagi dalam proses pembelajaran, kita juga bisa menggunakan media-media sosial itu untuk proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih kreatif, inovatif, dan menarik. Terus melalui Facebook ini kita juga bisa berkenalan dengan orang-orang baru, bisa bertemu dengan orang-orang lama yang bahkan kita tidak bertemu gitu, sudah lama tidak bertemu, seperti itu. Ini tentang jenis-jenis komunikasi di dunia maya. Nah, lanjut, adapun model penggunaan TIK dalam pendidikan. Apa saja? ICT itu bisa digunakan sebagai media atau hanya alat bantu, alat dukung saja. Ada sumber atau ada alat lainnya yang lebih utama gitu. Ini hanya sebagai pendukung saja. Yang kedua, ICT ini sebagai sumber untuk mencari informasi, tapi bukan dijadikan sumber satu-satunya gitu. Dan yang ketiga adalah ICT sepenuhnya ya. Terus lanjut di sini, kemampuan bagi penyelenggaraan pendidikan, tuntutan kelembagaan, kemampuan pengelola, dan kemampuan guru. Tuntutan kelembagaan maksudnya adalah setiap lembaga pendidikan, baik itu sekolah atau madrasah, tentunya harus menyelenggarakan pendidikan berbasis web dengan memihak kerjasama dan komitmen antar unit kerja yang mungkin akan terlibat. Kemudian yang kedua, kemampuan pengelola. Kemampuan pengelola ini adalah orang yang bertanggung jawab, misalkan manajer atau operator dari operator
pembelajaran berbasis web ini. Mereka harus mampu mengkoordinasikan tim, mendesain, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan memelihara program. Dan yang ketiga, kemampuan guru. Kemampuan guru ini bukan hanya sekedar memahami, di sini bisa dilihat dijabarkan menjadi 3 poin. Mereka harus memiliki pemahaman, terus bisa menggunakan teknologi itu sendiri dan mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum. Nah, ketiga ini menjadi faktor, menjadi hal utama yang bisa mendasari penyelenggaraan pendidikan yang berbasis TIK. Untuk kelembagaan, untuk pengelolanya, guru, sama-sama ketiganya harus bersinergi untuk memajukan pendidikan. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.